Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Baik semua? Senang sekali pada pagi hari, pada hari Minggu yang indah ini, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Advent. Minggu ini adalah Minggu Advent yang kedua. Jadi, Minggu Advent yang pertama adalah minggu yang lalu. Yuk adik-adik, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri, kita bernyanyi lagu Dua Lilin Kita Nyalakan, ya, bersama dua teman kita, adik Aling dan adik Renat. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih. Di tengah-tengah kegelapan, nur iman tetap berseri. Kita tetap berdiri. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu Kidung Ceria 337 ayat 1 dan 2, Kami Sebagai Anak-anak. Yuk. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Adik-adik, kita akan membuka dengan doa. Lipatkan tangan, tutup mata, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus sepanjang minggu yang sudah lewat dalam sekolah kami, dalam kegiatan kami masing-masing. Dan tiba saatnya pada hari Minggu yang indah ini, kami akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tolonglah kami supaya kami bisa mengikutinya dengan baik. Dan berkatilah ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama membaca Mazmur. Tetap berdiri. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar
ia oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria. Kidung Ceria, Firman-Mu Pelita, Kidung Ceria 140. Firman-Mu Pelita. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolonglah kakak-kakak kami yang akan membawakan cerita dari Alkitab. Berkatilah Kak Susan, berkatilah Kak Linda, berkatilah juga Kak Ruben yang akan membawakan cerita dari Alkitab. Berkatilah juga kami semua, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami boleh mengerti firman itu. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Untuk anak TK akan dibawakan oleh Kak Susan, untuk anak kecil akan dibawakan oleh Kak Linda, dan untuk anak tanggung akan dibawakan oleh Kak Ruben. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi dengan Kak Linda di ibadah hari Minggu pelayan anak GPIB Kelapa Gading. Adik-adik, tadi sudah kita berdoa, jadi sekarang saatnya kita langsung membaca firman Tuhan yang hari ini dari kitab Nabi Yesaya, perjanjian lama ya. Nah, kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan 26. Tapi Kak Linda mau menekankannya di ayat 18 dan 19. Jadi kita bacanya di ayat 18 sama 19 aja ya. Ya, demikian firman Tuhan. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Demikian adik-adik firman Tuhannya. Nanti adik-adik lanjutkan sendiri ya sama mama papa atau oma opa sampai di ayat 26. Nah adik-adik, tadi judulnya di Alkitab kita janji keselamatan bagi Sion. Nah adik-adik, apa sih Sion itu?
Pertama-tama kalau kita baca ini, adik-adik harus tahu dulu Sion itu sesuatu apa ya. Nah, Kalina mau kasih tahu, Sion itu adalah nama suatu tempat, bukit atau gunung yang ada di Yerusalem, yang ada di Israel. Nah, kenapa di Alkitab kita ini banyak sekali tertulis kata-kata Sion? Ada apa dengan Bukit Sion? Ada apa dengan Gunung Sion ini? Mengapa Alkitab menuliskannya banyak sekali? Nah, adik-adik, kalau kita belajar di Alkitab kita, Sion itu adalah kotanya Tuhan. Nah, ketika Tuhan bertata, Tuhan memilih Sion. Di Mazmur 132 ayat 13 sampai dengan 14, ya adik-adik bisa buka di situ ya. Mazmur Daud pasal 132 ayat 13 sampai dengan 14. Kalina kasih tahu supaya adik-adik mengerti kenapa Sion dibilang tempat kota Tuhan. Kenapa Tuhan memilih Sion? Nah, ayat 13 dan 14 dari Mazmur berkata, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi adik-adik, Tuhan sendiri yang bilang bahwa dia yang mau duduk diam bertahta di Sion. Jadi Sion atau Gunung Sion, Bukit Sion yang ada di Yerusalem, itu Tuhan sendiri yang memilih untuk Tuhan bertahta di situ. Sejak kapan? Sejak Tuhan memilih, yaitu sejak Raja Daud juga memilih menempatkan mezbahnya di Sion. Sampai kapan? Tidak berkesudahan. Bahkan adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua, ya orang-orang bilangnya itu adalah hari kiamat. Tapi bagi kita orang Kristen itu adalah hari kemenangan. Karena Tuhan Yesus kita, Raja Israel, itu akan memimpin lagi, akan memerintah di Sion. Begitu, makanya Sion adalah gunung Tuhan, tempat yang dipilih Tuhan. Demikian adik-adik, paham ya tentang itu ya. Nah adik-adik, jadi Sion itu adalah nama bukit, gunung Tuhan, tempat yang dipilih Tuhan untuk duduk. Kalau Tuhan bertahta sebagai raja, untuk bertahta. Kita lanjutin lagi ya. Kenapa Tuhan sangat sayang dengan bukit Sion? Ada siapa di Bukit Sion itu? Bukit Sion itu kan tempatnya di Yerusalem. Adik-adik ingat Yerusalem itu di negara mana ya? Iya betul, di negara Israel. Artinya yang ada di Bukit Sion di Yerusalem itu adalah bangsa Israel. Ya, bangsa Israel yang ada di Gunung Sion, yang ada di Yerusalem, yang ada di Israel. Kenapa Tuhan sangat sayang dengan Sion? Karena ada bangsa Israel. Tadi kita sudah baca ya, di ayat 19 dikatakan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan mengasihani engkau. Ya, apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Nah adik-adik, jadi bangsa yang ada di Sion Yerusalem itu adalah bangsa Israel. Kita ingat, bangsa Israel sering memberontak kepada Tuhan Allah. Bangsa Israel sering tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Bangsa Israel sering melawan Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia,
Dia adalah Tuhan, dia bukan manusia. Kalau manusia itu suka lupa dengan janjinya. Tapi kalau Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya. Tuhan berjanji kepada siapa? Tuhan berjanji kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Tuhan akan menyayangi bangsa Israel, bahwa Tuhan akan menyayangi Sion, Yerusalem, Israel. Jadi sekalipun bangsa Israel itu bikin marah Tuhan karena tidak taat, karena memberontak, karena tidak dengar-dengaran, tapi Tuhan tetap menyayangi Sion. Makanya tadi seharusnya bangsa Israel itu dimurka, dimarahi, dan tidak selamat. Tapi Tuhan di Yesaya yang tadi kita baca, janji keselamatan bagi Sion. Artinya apa? Ketika Tuhan sayang, maka Tuhan memberi janji, sekalipun Israel tidak setia, Israel tidak taat dengan firman Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, Tuhan tetap berjanji untuk menyelamatkan Sion. Ya, Tuhan akan memaafkan Sion, Tuhan akan mengampuni Sion. Dengan cara bagaimana? Ketika Sion, ketika orang-orang Israel bertobat. Ya, adik-adik bisa baca dalam Yesaya 30 ayat 15, di ayat atasnya tuh. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal diam, tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Israel akan diselamatkan, Sion akan diselamatkan ketika bertobat. Adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari keadaan, dari janji Tuhan atas Sion, Gunung Kudus Tuhan, Yerusalem, kota kudus Tuhan, dan umat pilihan Tuhan Israel? Ya, ketika kita menjadi umat pilihannya, Tuhan juga punya janji. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita melawan firman Tuhan, maka Tuhan juga akan mengampuni kita dengan bertobat, dengan mengaku, dengan berdoa kepada Tuhan, minta ampun, sehingga kita diampuni, sehingga doa kita didengarkan, sehingga pertobatan kita didengar. Nah, itu adik-adik yang dapat Kalinda bagikan pada pagi hari ini. Kita belajar dari Sion, dari Yerusalem, dari Israel. Ya adik-adik, tetap setia, tapi ketika adik-adik berbuat dosa, ingat bertobat supaya Tuhan tetap menyelamatkan kita. Begitu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Alkitab. Baik, sebagai ungkapan syukur kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 20 sambil persembahan dijalankan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan, kemudian dititipkan kepada orang tua untuk nanti disetorkan melalui rekening gereja atau langsung ke kantor sekretariat gereja. Ya,
Mari kita sama-sama bernyanyi Kidung Ceria 20, Bapa di surga mengasihiku. Yuk. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari Minggu pada hari ini. Ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita akan menutupnya dengan doa. Pesan Kak Pinkan, adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu rajin berdoa. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan, juga mendengarkan cerita dari Alkitab. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan, yang sudah diceritakan tadi melalui kakak-kakak kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan terima kasih untuk berkat Tuhan. Dan juga kami mohon Engkau berkati persembahan kami, agar persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh berguna untuk pelayanan kasih dimanapun boleh dipakai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hari-hari kami berikutnya dalam sekolah kami, dalam kegiatan kami. Berkatilah adik-adik ini Tuhan, agar mereka bisa belajar dengan baik dan mereka boleh mendapatkan hasil yang baik. Berkatilah juga mereka dalam kegiatan mereka. Jauhkan adik-adik ini Tuhan dari sakit penyakit, dari apapun yang kurang baik Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada untuk adik-adik ini. Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, demikian ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.